열도 많이 나는 거. 이 정도 Halo Sobat KC Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Pada film kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul Sweet and Sour yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan kisah seorang pria yang ingin mendapatkan pekerjaan sekaligus cinta. Kisah cinta segitiga dari pasangan manis Chang Hyuk dan Daeun yang hubungannya berubah menjadi masam, kecut, pedas, pahit, asin seperti rujak dengan hadirnya sepelakor yakni Boyoung dalam kehidupan mereka. Film ini secara realistis menangkap rasa manis Sweet Kyung seperti gulali dari awal hubungan asmara sehingga bagaimana cinta kemudian bertransformasi seiring berkembangnya jalinan pasangan tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya guys. Di awal film menceritakan seorang pasien laki-laki berbadan gemoy yang bernama Hyuk. Kita panggil aja dengan sebutan Hyuk gemoy ya guys ya. Hyuk gemoy menderita hepatitis B sehingga badannya pun berubah warna menjadi kuning. Karena kalau berwarna biru itu Krishna, berwarna hijau itu Hyuk, dan berwarna merah itu Duit. Do it now. Karena kondisi Hyuk gemoy sangat menguning seperti ayam ungkep, ia pun harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Keesokan harinya, kedua orang tuanya datang untuk menjenguknya. Namun, karena takut tertular, mereka menjaga jarak dengan menggunakan masker. Dan yang lebih lucu lagi, Ibu Hyuk gemoy memakai sarung tangan plastik. Udah kayak mau masak aja ya dia, weka. Keesokan harinya datang perawat cantik yang bernama Daeun. Di sana, ketiga pasien menyuruh untuk menutup tirai tersebut dikarenakan takut tertular penyakit hepatitis. Namun, Daeun membela Hyuk gemoy dan merawatnya dengan sangat baik dan penuh perhatian. Disitulah awal mula Hyuk gemoy menyukai Daeun. Seiring berjalannya waktu, Hyuk gemoy dan Daeun semakin dekat. Mereka sering makan bersama dikarenakan Daeun sering kelaparan karena sering bekerja lembur. Saat malam hari Daeun mengantarkan obat untuk Hyuk gemoy, namun Daeun sangat kelelahan sehingga ia pun tertidur di tempat tidur Hyuk gemoy. Hyuk gemoy merasa kasihan terhadap Daeun yang kelelahan dan ia pun membagi tempat tidurnya dengan Daeun agar ia bisa tidur dengan nyaman. Setelah beberapa hari, kondisi Hyuk gemoy pun sudah membaik dan ia sudah diperbolehkan pulang besok lusa. Namun, mendengar hal tersebut, Hyuk gemoy terasa sedih dikarenakan ia takut tidak bisa bertemu lagi dengan Daeun. Setelah beberapa hari pulang dari rumah sakit, Hyuk gemoy pun pergi untuk mencari nomor telepon Daeun. Namun, tidak pernah bertemu. Setelah ia mendapatkan nomor teleponnya Daeun, ia pun langsung menghubunginya dan menyatakan perasaannya. Di sana, Daeun pun menyuruh Hyuk gemoy untuk datang ke rumahnya. Hyuk gemoy pun langsung ngabrit lari kocar-kacir mencari kunci mobil ayahnya untuk segera pergi ke rumah Daeun. Sesampainya di rumah Daeun, ia pun diminta untuk mengobrol bersama. Namun, Hyuk gemoy merasa deg-degan sehingga ia tidak bisa mengontrol detak jantungnya dan berniat untuk langsung pergi. Tiba-tiba, Daeun menyuruhnya untuk menginap di rumahnya. Hyuk gemoy pun langsung terkejut, namun Daeun ingin Hyuk menemaninya dan mereka pun tidur bersama. Mereka pun semakin dekat layaknya sepasang kekasih. Hyuk gemoy sering menjemput Daeun pulang kerja dengan menggunakan mobil mewah milik ayahnya. Namun di sisi lain perawat lainnya tidak percaya dengan hal tersebut. Di saat Hyuk gemoy dan Daeun makan malam bersama, Daeun mengajaknya untuk berlibur ke Pulau Jeju dan Hyuk gemoy pun merasa sangat senang. Mereka pun menyiapkan semuanya dan membeli baju couple yang biasa digunakan sepasang kekasih. Namun, saat Hyuk gemoy mencoba baju berwarna coklat bergambar kucing, ia terlihat semakin gemoy, unyu-unyu kio seperti papa beruang, weka. Karena baju tersebut terlalu kecil baginya, dan Hyuk gemoy pun bertekad untuk mengecilkan badannya atau diet. Keesokan harinya sebelum mereka berangkat ke Jeju, dan memberikan sebuah hadiah yaitu sepatu couple. Anjay, couple dong. Hyuk gemoy pun sangat senang dan semakin bersemangat untuk menguruskan badannya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun telah tiba.
Hyuk berubah menjadi ganteng, handsome, kasep seperti pria pujaan Mimin. Wika wika wika. Hyuk ganteng dan Daeun pun sudah tinggal bersama dan mereka berdua hidup dengan bahagia. Hyuk ganteng bekerja sebagai arsitek di perusahaan Korea. Namun atasannya berbicara kepadanya bahwa ia akan dipindahkan ke perusahaan yang lebih besar untuk mengatasi pembangunan di perusahaan tersebut. Ia pun bercerita kepada Daeun, namun respon dari Daeun terlihat kurang senang karena mereka harus menjalani hubungan LDR. Saat Hyuk ganteng dipindahkan untuk pertama kalinya, ia diperkenalkan kepada rekan-rekan dan atasannya. Namun, ia terlihat galpok atau gagal fokus terhadap satu wanita yang mempunyai tatapan tajam seperti malampir yang bernama Boyong. Ternyata ia juga dipindahkan pada hari yang sama dengan Hyuk ganteng ke perusahaan tersebut. Boyong selalu caper carmu kepada teman-teman dan atasannya. Hyuk ganteng pun merasa sangat kesal dengan Boyong. Boyong selalu mengganggu Hyuk ganteng saat bekerja, hingga berkali-kali Hyuk ganteng ditegur oleh atasannya. Namun Boyong tidak merasa bersalah sedikit pun. Benar-benar watados, wajah tanpa dosa ya si malampir ini. Hyuk ganteng semakin kesal, bahkan kekesalannya sudah puncak maksimal. Ia pun menceritakan semuanya kepada Daeun, hingga Daeun menawarkan liburan Natal ke Jeju. Tapi di sisi lain Hyuk ganteng tidak menghiraukan ajakan tersebut. Ia memikirkan bagaimana cara membalas perlakuan si Boyong. Keesokan harinya di saat rapat terdapat dua tim yang mengerjakan proyek jembatan. Tim Boyong dipuji oleh atasan atas konsepnya, namun di tim Hyuk ganteng ia merasa keberatan dengan konsep tersebut karena struktur jembatan tersebut kurang kokoh sehingga akan hancur jika terkena banjir. Hyuk ganteng dan Boyong pun dipercayai oleh atasan untuk mengerjakan pekerjaan proyek tersebut bersama. Boyong pun sangat bekerja keras mengerjakan struktur jembatan tersebut agar dapat berhasil. Sampai si Boyong lembur, tidur di kantor, bahkan tidak mandi sampai bau kecut, bau asam seperti ucing. Ketika di kantor, Boyong dan Hyuk ganteng semakin dekat karena sering bersama dalam mengerjakan proyek tersebut hingga akhirnya proyek pun berhasil. Dan untuk merayakan, Boyong pun mengajak Hyuk ganteng untuk minum. Di suatu malam mereka berdua lembur, namun tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Di sana Boyong pun mulai menggoda Hyuk ganteng dan untung saja ia bisa menahannya dan langsung melarikan diri untuk pulang. Sesampainya di rumah, Hyuk ganteng sangat capek, tapi Daeun malah emosi perihal sampah. Daeun emosi karena ia juga sering lembur dan sampah pun belum dibuang, dan mereka berdua pun bertengkar. Di tengah pertengkaran, Daeun mengatakan bahwa ia telah telat datang bulan. Hyuk ganteng pun terkejut mendengarnya, dan hal tersebut semakin menambah beban pikiran Hyuk ganteng sehingga ia stres. Di tengah pekerjaannya, Daeun mengabari Hyuk ganteng bahwa kehamilannya memasuki usia 4 pekan. Keesokan harinya, Hyuk ganteng mengambil cuti untuk menemani Daeun memeriksa kehamilannya. Hyuk ganteng sering mengantuk di kantor karena kelelahan pulang pergi dalam kemacetan untuk pulang ke rumahnya demi Daeun. Hyuk ganteng dan Daeun pun mulai menghabiskan waktu berdua dengan jalan-jalan bersama. Namun Hyuk ganteng terlihat kurang menyukainya karena badannya sangat kelelahan, sehingga Daeun pun mengajaknya untuk pulang saja. Di dalam mobil, Daeun terlihat menangis karena ia merasa Hyuk ganteng tidak senang bersama Daeun. Hyuk ganteng pun langsung menenangkan Daeun, namun ia salah menyebut dengan berbicara, "Jangan bersedih Boyongku yang cantik." Daeun pun sangat terkejut dan semakin marah kepada Hyuk ganteng. Ia curiga bahwa Hyuk ganteng telah berselingkuh darinya, apalagi Daeun dalam keadaan hamil. Pertengkaran pun dimulai sampai akhirnya Hyuk memutuskan Daeun dan pergi meninggalkan Daeun begitu saja. Keesokan harinya, Hyuk ganteng sering melamun. Boyong pun menanyakan kondisinya apakah baik-baik saja. Namun Hyuk ganteng sudah tidak bisa berpikir lagi. Pikiran ia sudah kosong sehingga ia pun mencium Boyong dan mereka pun tidur bersama di malam tersebut. Boyong dan Hyuk ganteng pun semakin mesra karena Hyuk merasa dia tidak diperhatikan lagi oleh Daeun. Mereka pun menyelesaikan proyek terakhir mereka. Setelah pekerjaan mereka berakhir, sebuah karyawan di perusahaan tersebut merayakan keberhasilan proyek tersebut. Di tengah perayaan, Boyong dan Hyuk ganteng pun berbincang.
dikarenakan mereka hanyalah pegawai kontrak. Ketika kontrak telah berakhir, Hyuk akan kembali ke perusahaan sebelumnya, dan Boyoung akan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan akan bekerja untuk mendapatkan pengalaman lebih. Di sisi lain, Hyuk merasa kesepian. Ia melihat status Daeun bahwa Daeun akan pergi berlibur ke Pulau Jeju. Hyuk ganteng berpikir bahwa Daeun akan pergi ke Pulau Jeju bersama dirinya. Karena ia berpikir Daeun telah memaafkannya, Hyuk ganteng pun langsung bergegas, lari kocar-kacir untuk pergi ke bandara menemui Daeun. Sesampainya di bandara, ternyata Daeun sudah menunggunya. Ia pun terlihat sangat senang sumringah. Namun ketika ia berlari, ia bertabrakan dengan seseorang yang berbadan gemoy dan mencueki Hyuk ganteng. Saat Hyuk ganteng dan Hyuk gemoy bertabrakan, mereka berdua adalah orang yang berbeda dan mempunyai kepribadian yang berbeda. Hanya mempunyai nama yang sama saja. Hal itu berarti bukan sebuah perjalanan waktu. 3 bulan sebelumnya, Daeun bertemu dengan Hyuk gemoy dengan nama Lee Jang Hyuk, dan Daeun pun merawatnya di rumah sakit. Dan ternyata 1 tahun 7 bulan sebelumnya, Daeun bertemu dengan Hyuk ganteng atau Jang Hyuk tanpa adanya nama Lee. Daeun pun merawatnya sampai sembuh dan penuh perhatian. Mereka pun saling cinta dan saling berlibur ke Pulau Jeju. Ternyata saat Daeun dan Hyuk ganteng sering bertengkar karena hubungan LDR dan jarang pulang, disitulah Hyuk gemoy menghubungi Daeun. Ia selalu menceritakan semuanya kepada Hyuk ganteng. Disitulah Daeun mencari kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Ya, intinya Daeun mencari orang yang mengerti akan kondisi dirinya, apalagi dia kan sedang hamil gitu. Kita balik ke cerita di bandara ya guys ya. Saat Hyuk ganteng dan Hyuk gemoy bertabrakan, mereka pun terjatuh. Hyuk ganteng pun merasa tidak percaya dan langsung bengong begitu saja dikarenakan Daeun menghampiri serta menolong Hyuk gemoy, dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Hyuk ganteng begitu saja. Intinya dari film ini Daeun lebih memilih Hyuk gemoy ya guys ya. Gak apa-apa berbadan gemoy, yang penting selalu ada atau meluangkan waktu untuk Daeun, daripada Hyuk ganteng tukang selingkuh dan menelantarkan Daeun saat keadaan hamil. Dan film pun telah berakhir. Sahabat kaca, film pun telah berakhir. Itulah alur cerita film Sweet and Sour. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Please subscribe ya, karena satu subscribe sangat penting bagi Mimin, biar Mimin tambah semangat gitu upload videonya. Bye bye.